Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa hadir dalam acara taklim yang diselenggarakan setiap minggu sekali. Mudah-mudahan kehadiran kita di sore ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Ta'ala. Hari ini sudah tanggal 20 April. Berarti puasanya sudah meninggalkan kita selama 21 hari. Dalam kepergiannya itu tentu ada yang pro dan kontra. Maksudnya ada yang senang dan juga ada yang susah. Yang senang karena apa? Karena sudah tidak punya kewajiban lagi dalam melaksanakan ibadah puasa. Sing susah mergo waktu puasa tidak bisa maksimal. Sedangkan puasa sudah meninggalkannya, tidak akan kembali kecuali setahun lagi. Sehingga penyesalan itu karena kurang maksimal. Tapi masih ada satu ibadah lagi yang hampir setara dengan itu, yaitu puasa di bulan Syawal selama 6 hari. Nah, puasa 6 hari ini setara dengan puasa setahun. Kira-kira logikanya begini, logikanya. Nah, umurnya bulan itu kadang 29, kadang 30 hari. Jadi kalau dihitung setahun itu 30 hari 6. 29 ini 6 juga. Nah, itu yang 29 tadi nanti ditambah 1 semuanya 6. Nah, itu pas poso 6 dino untuk bisa menutupi setahun itu sama. Tapi itu Mbak Gatot ya. bukan hadis tapi Mbak Gatot, tapi cocok itu. Ya, itu yang penting bagi kita, memanfaatkan waktu sisa yang ada ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan yang penting bagi kita adalah memahami bahwa puasa yang kita kerjakan kemarin itu targetnya 2, yaitu terampunkannya segala dosa kita dan menyandang predikat takwa. Nah, cuma itu aja sebenarnya. Nah, untuk mencapai 2 itu ya beratnya seperti itu. Ya. Nah, kalau kita memang sudah menjadi takwa sebagai predikat kita, maka sebenarnya kita itu harus rela diatur oleh Quran, rela menjadikan Quran sebagai pedoman hidup kita. Logikanya seperti itu. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan satu gambaran orang beriman itu kayak apa sih karakternya. Di dalam Quran disebutkan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang yang beriman itu apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya supaya menghukumi di antara mereka, ucapannya adalah kami dengar dan kami taat. Logikanya seperti itu.
Tapi kita sebagai orang Islam itu masih belum full untuk menerima Quran sebagai jalan hidup kita, itu belum full. Masih pilih-pilih. Oh, ini gak cocok, ini cocok, ini gak cocok, ini cocok. Kalau sudah terjadi seperti itu, sebenarnya kita itu masih belum rela diatur oleh Allah. Seharusnya sudah semuanya. Tapi kalau semuanya ini memang membutuhkan ilmu lagi, bagaimana menerapkan Islam itu dalam kondisi apapun. Ya. Nah, terhadap orang-orang yang ragu ini maka Allah berikan tantangan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Quran, dan ajaklah semua kroni-kronimu selain daripada Allah kalau memang kamu adalah orang yang benar. Ternyata tidak ada yang bisa membuat. Karena apa? Memang Quran itu mukjizat. Mukjizatnya Quran itu bagaimana? Macam-macam. Mukjizat itu diberikan oleh Allah kepada Nabi yang membutuhkan apa yang harus diberikan oleh Allah. Contoh ketika Nabi Musa itu tidak diberikan kitab. Mukjizatnya itu diberikan oleh Allah itu kepada Nabi Musa berupa tongkat. Soalnya tongkat ini nanti bisa untuk membelah laut. Ketika dikejar oleh Fir'aun, laut dipukul lalu terbelah, dijadikan jalan. Dan juga untuk menghadapi tukang sihir. Nah, tukang sihir ini bisa merubah sesuatu menjadi ular. Nah, tongkatnya Nabi Musa itu ketika dilemparkan bisa menjadi ular, lalu memakan ularnya ahli-ahli sihir. Jadi diberikan Allah sesuai kebutuhannya. Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa itu diberikan mukjizat sesuai dengan kebutuhannya. Saat itu ilmu kedokteran luar biasa. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit lepra. Nabi Isa diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menyembuhkan penyakit lepra biidznillah. Jadi kebutuhannya begitu, sesuai dengan kebutuhannya. Dan Nabi Muhammad itu diberikan mukjizat Quran itu karena apa? Karena saat itu namanya tata bahasa Arab itu di sana itu luar biasa. Quran diturunkan menandingi bahasa itu. Ya, contoh aja misalnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Mata ini sin semua. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mata ini dal semua. Indah. Kita tidak memperhatikan. Ya. Karena itu mereka tidak akan bisa membuat. Bisa membuat tapi tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Ya, makanya tidak mampu. Maka ketika tidak mampu Allah sudah peringatkan. Fa'ilan taf'alu walan taf'alu. Jika kamu tidak bisa membuatnya dan sekali-kali kamu tidak akan bisa membuatnya, fattaqun narol lati waquduhan nas wal hijarah. Maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang kafir. Ya, akhirnya nggak bisa sampai sekarang. Karena mukjizat dari sisi bahasa, dari sisi isinya juga sama. Dari sisi isinya itu salah satu contoh, banyak sekali sebenarnya. Sehingga karena hebatnya Quran itu sampai orang kafir masuk Islam karena melihat Quran itu hebat. Ada seorang dari negeri gajah bernama Tajaten. Tajaten ini membaca sebuah makalah tentang kulit yang ditulis oleh Kate Moore, orang Amerika. Di situ dijelaskan bahwa kulit itu kalau sudah hitam, gosong gitu,
itu sudah tidak terasa lagi, tidak terasa sakit, karena saraf sensoriknya sudah rusak. Jadi itu kesimpulannya. Lalu dia baca Quran dalam Quran surat 4 ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang engkar kepada ayat-ayat kami, innalladzina yakfuruna bi ayatina saufa nuslihim naro, maka kelak kami masukkan mereka ke dalam neraka. Jadi ini mau sing engkar karo ayat-ayat Allah, bakal dimasukkan Allah ke dalam neraka. Dan neraka itu api, panas. Maka disebutkan di kullama nazijat juluduhum badalnahum juludan ghairahu. Setiap kali kulit mereka itu hangus, badalnahum juludan ghairahu, kami ganti kulit mereka itu dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzuqul azab, supaya mereka dapat merasakan terus-menerus. Jadi ketika kulit itu hangus diganti oleh Allah dengan kulit yang baru. Atau apa? Supaya bisa merasakan terus-menerus. Lah memang kalau sudah hangus sudah terasa, maka diperbarui terus oleh Allah sehingga mereka akan merasakan sakit terus-menerus. Lah ini cocok dengan ilmu pengetahuan tadi. Akhirnya Tajaden melihat bahwa Quran itu adalah luar biasa. Tidak mungkin Muhammad yang dikatakan sebagai orang ummi bisa bicara seperti itu. Akhirnya dia menyatakan masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah kehebatan Quran. Para ibu yang kami hormati, dengan target puasa yang kita laksanakan adalah mengembalikan kita kepada orang takwa, itu sebenarnya mengembalikan jati diri kita sebagai manusia yang fitrah. Fitrah itu sifat dasar. Sifat dasarnya manusia itu beragama dengan lurus. Yang bisa beragama dengan lurus itu adalah orang takwa. Jadi hakikatnya Allah itu mengembalikan kita kepada jati diri kita sebagai manusia yang sesungguhnya. Berarti ini kasih sayang Allah. Di dalam firman-Nya Quran surat 30 ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkan wajahmu ke arah agama secara lurus. Fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun, dan kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Berarti kita dijadikan oleh Allah menjadi takwa tadi sebenarnya mengembalikan kita kepada jati diri kita sebagai manusia yang fitrah. Karena manusia itu seperti itu, tetapi karena dia bergaul dengan hal-hal yang mungkin kurang positif, tegasnya negatif, terkontaminasi, ketularan, akhirnya menjadi tidak murni. Ya, akhirnya disuruh kembali oleh Allah, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Yaitu dengan kembali bertobat kepada Allah dan bertakwalah kepadanya, dan tegakkanlah sholat, dan jangan kamu menjadi orang yang musyrik. Siapa orang musyrik di sini? Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Hadirin rahimahullah, maka dalam rangka memperkuat ketakwaan kita ini, saya akan memberikan satu materi yang mungkin
belum pernah diberikan oleh orang-orang Muhammadiyah. Karena terkait masalah dalam, masalah yang sangat rumit, masalah yang sangat pelik, yaitu tentang wasilah. Wasilah itu apa? Wasilah itu adalah penghubung. Kalau saya kesini tadi naik sepeda motor, maka wasilah saya adalah sepeda motor. Penghubung itu dalam pengertian bahasa. Tapi di dalam pengertian istilah adalah penghubung antara seorang hamba Allah kepada Tuhannya. Ini sulit. Saya sendiri mudah-mudahan bisa menjelaskan dengan jelas. Permasalahan-permasalahan sangat pelik. Kalau tidak hati-hati ya bisa keliru. Jadi masalah wasilah ini adalah masalah-masalah yang sangat rumit dan sangat pelik, dan rumit tapi juga penting dalam ibadah, sangat sulit untuk diuraikan, tapi dapat digolongkan sebagai rahasia tertinggi. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya Quran. Ada di dalam Quran surat 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wong akeh sing padha iman. Takwa sira kabeh ing Allah wa batahu ilaihil wasilah. Doleo sira kabeh wasilah supaya sampai nang gone Allah. Saya kira belum pernah ada yang menyampaikan. Wajah itu fisabilihi, dan bersungguh-sungguhlah di jalan wasilah itu. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Jadi ini diperintahkan oleh Allah untuk mencari wasilah. Jadi wasilah itu sebenarnya penghubung yang dimaksud di sini bukan manusia. Ini ada salah seorang profesor yang menjelaskan bahwa wasilah itu adalah nurullah, cahaya Allah. Dilukiskan oleh Allah dalam Quran itu surat 24 ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu pemberi cahaya langit dan bumi. Masalun nurihi, perumpamaan cahayanya kamiskatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya itu seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Di dalam lubang itu ada lampunya, disebut pelita. Sebuah lubang yang tidak tembus ada lampunya. Mesti nak muruk, mesti benter, karena tidak tembus. Kemudian lampu itu berada di dalam kaca. Al-misbahu fi zujajah. Lampu itu berada di dalam kaca. Ana lampu menjerone kaca. Berarti nek wong dene ngerti, digawe setum nih ya. Nek lampu ngurupe gak sampai banter, digawe setum tambah benter. Itu kaca biasa. Lah ini kacanya tidak biasa ini. Kacanya itu begini. Az-zujajatu ka'annaha kaukabud durri. Kacanya itu laksana bintang yang gemerlapan. Nanti kocone itu koyok bintang sing gemerlapan. Bayangkan, tambah urupe tambah bentere tambah nemen gitu ya. Yuqadu min sajaratin, yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi, zaitunatin, yaitu pohon zaitun. La sarqiyati wala gharbiyah, tidak tumbuh sesuatu di sebelah timurnya dan tidak tumbuh pula sesuatu di sebelah baratnya. Yakatu zaituha, hampir saja minyaknya, yuzi'u, menyinari, walau lam tamsa sunar, walaupun tidak tersentuh oleh api. Nurun ala nurin, cahaya
atas cahaya. Cahaya ini tikal. Yahdilahu linurihi mayasa. Allah mengirim cahaya tadi kepada siapa yang Allah kehendaki. Lah cahayanya Allah tadi loh diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Dan tentu pilihan Allah. Orang yang pertama diberi nurullah ini adalah Nabi kita Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ini bisa sampai ke hadirat Allah di Sidratul Muntaha karena memakai wasilah yang namanya nurullah. Nah, nurullah ini berasal dari Allah, cahayanya Allah. Jadi sesuatu itu kalau zatnya sama bisa bertemu. Bisa bertemu karena zatnya sama. Wa yadribullahul amsala linnas, dan Allah membuat perumpamaan kepada manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Ini menurut penyelidikan seorang ahli sufi, profesor doktor yang mendirikan perguruan tinggi bernama Unpad di Sumatera, itu menganalisa bahwa nurullah tadi itu adalah cahaya Allah, bukan manusia. Wasilah tadi adalah nurullah, bukan manusia. Nah, untuk membuktikan itu dia bawa Quran yang kita bacakan tadi salah satunya. Yang lain Quran yang ada di alam. Nah, Quran yang ada di alam ini, Quran itu kan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ada yang tidak ada di dalam kitab tapi tertera di alam. Contoh aja, kalau kita memperhatikan, kita kadang nggak pernah merhatikan. Kalau ketiga, sukut-sukutku garing, ya, coklat, kena udan berubah jadi hijau. Itu menunjukkan bagaimana kehidupan besok itu begitu. Orang sudah mati dikasih air hidup, termasuk matahari. Gas yang paling ringan itu juga merupakan ayat-ayat Allah yang tertulis di alam yang disebut ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ini diberitahu oleh Allah. Wa ka'azim min ayatin fis samawati wal ardh. Berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi, yang muruna alaiha, yang mereka melalui begitu saja. Wahum, sedang mereka anha muridun, terhadap ayat-ayat kauniyah tadi muridun, berpaling. Jadi Allah sudah jelaskan bahwa ayat-ayat kauniyah itu ada. Ya, ini salah satunya. Berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah berada di langit dan di bumi. Ini panjenengan bisa lihat dalam Quran surat 12 ayatnya 105. Hadirin rahimakumullah. Nah, orang yang mendapatkan nurullah itu tadi, itu ada tandanya. Tandanya begini. Innan nura idza dakhalal qalba in fasakha wan sarfa. Sesungguhnya nur Allah itu apabila masuk ke dalam hati, maka hati menjadi lapang dan tenang. Lalu para sahabat bertanya, apakah yang seperti itu ada tandanya ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, at-tajafa antaril hur wal inabati ila daril khuld wal istidatu lil mauti qabla nuzulul maut. Yaitu tandanya adalah orang itu menjauhkan diri dari daril hurur. Dari hurur itu dunia. Wamal hayatid dunya ila mataul ghurur. Tidaklah kesenangan hidup di dunia adalah kesenangan yang menipu. Hurur, ya wong Jawa ngarani goroh. Itu hampir sama semua. Abadan, wong Jawa ngarani abadi. Padha artinya.
Nah, bagaimana kita akan menjauhkan diri dari kehidupan dunia ini padahal kita hidup di dunia? Itu maksudnya supaya kita itu tidak kedonyan. Kalau kita punya uang 1 miliar kemudian ditekek no lemari, itu benar. Yang tidak boleh itu jangan diletakkan di hati. Kalau diletakkan di hati, nek diambil sakit, nek pisah sakit, soalnya cinta. Jadi sesuatu yang dicintai itu ketika pisah mesti sakit. Kemudian nomor 2-nya adalah wal inabati ila daril khuld. Orang itu menyadari bahwa dia akan kembali kepada negeri kelanggengan, sehingga dia mempersiapkan apa yang harus dibawa. Kita itu kan sudah tahu kalau kita akan meninggal dunia, tapi persiapan kita masih jauh, masih kurang. Karena apa? Karena kecintaan kepada dunia masih tinggi. Ya, sehingga dalam beragama itu rasanya masih kurang. Orang itu kalau mencintai sesuatu kemudian berlebihan, maka dia tidak bisa merasakan lezatnya iman. Tapi ketika mereka itu mencintai Allah lebih dari segala-galanya, maka dia akan bisa merasakan lezatnya iman. Itu hadis Nabi, ya. Saya singkat aja begitu. Kemudian nomor 3 kembali pada masalah wal istidadu lil mauti qabla nuzulul maut. Yaitu orang itu mempersiapkan kematian sebelum datangnya kematian. Kalau 3 item ini dimiliki oleh seseorang, luar biasa. Dan itu pertanda bahwa nurullah masuk ke dalam hatinya. Tidak semua diberi oleh Allah. Ya, bagaimana kita akan mendapatkan nurullah itu? Nanti kita sampaikan. Kunci mendapatkan nurullah. Sebenarnya kunci dari memperoleh cahaya Allah itu adalah hatinya harus tetap hidup. Artinya hati harus senantiasa dalam kondisi zikrullah dalam keadaan bagaimanapun. Nah, melanggengkan zikir ini tidak mudah. Jadi semua amalan itu nek diistiqomahkan itu punya dampak. Jadi begini, kalau orang zikir itu kan seperti orang ngelapi kocok, bersih. Tiap hari dilap, mengkilat sesuai. Ini tidak pernah dilapi, buram. Kadang-kadang dilapi nopo angel, kadang ngetel. Lah ini yang mengkilat itu anu cahaya mantul. Dalam hakikat beragama itu ketika hati itu selalu zikir, maka hati itu menjadi gilap, menjadi bercahaya. Nah, saat itulah ketika cahayanya Allah masuk ke dalam hati akan memantul. Makanya orang ahli zikir dengan tidak ahli zikir itu beda. Orang ahli zikir itu memiliki ilmu yang lebih, yang orang lain tidak bisa menyamainya. Karena apa? Ada pantulan cahaya Allah tadi. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan cahaya Allah, kuncinya adalah hati selalu hidup. Nah, hati yang selalu hidup ini dikarenakan zikir. Nah, gambaran hati yang hidup itu seperti ikan di lautan walaupun kecil, berada di lautan 50 tahun, diterjang ombak dari atas bawah samping kanan samping kiri. Selama ikan ini hidup, maka ikan itu tetap rasanya tawar. Air asin tidak bisa masuk. Kenapa? Karena dibentengi oleh hidupnya ikan itu tadi. Itu bisa panjenengan tes, yang panjenengan beli ikan di lautan. Katakan yang di pasar yang dari laut itu. Panjenengan makan, langsung tawar, pancet tawar. Karena apa? Karena tadi asalnya hidup tidak bisa masuk. Tapi kalau sudah mati, kita masukkan air asin, langsung asin. Masuk air asin itu ketika ikan itu meninggal dunia. Maksudnya ketika orang itu berada di lautan masyarakat, yang masyarakatnya bermacam-macam kondisinya, ada hitam, putih, hijau, kuning dan sebagainya. Selama
hati itu hidup, maka corak masyarakat yang bermacam-macam tadi tidak bisa masuk ke dalam hatinya orang itu. Karena apa? Punya prinsip. Tapi kalau orang itu hatinya mati, kumpul dengan penjudi, dia jadi penjudi. Kumpul dengan menjual narkoba, dia akan menjual narkoba. Kumpul dengan koruptor, dia akan jadi koruptor. Terkontaminasi. Jadi kita sudah bisa melihat orang itu hatinya hidup atau mati. Dengan ilmu ini kita bisa tahu. Kalau orang itu tidak punya prinsip, maka jelas hatinya mati. Kenapa? Tidak ada yang benteng. Lah ini dampak ingat kepada Allah, dampak zikir kepada Allah. Lah ini juga merupakan salah satu indikator orang yang beriman takwa. Jadi orang beriman takwa itu salah satunya adalah zikir ketika melakukan kesalahan. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum, yaitu orang yang apabila melakukan perbuatan fahisah atau zalim terhadap diri mereka sendiri, zakarullah, mereka lalu ingat kepada Allah, fastaghfaru, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya dan tidak meneruskan apa yang mereka perbuat. Ini merupakan indikator daripada orang yang takwa. Kalau kita merasa takwa, itu harus dikerjakan. Ya. Itu adalah merupakan tanda-tanda keimanan. Tapi kalau orang itu tidak beriman takwa, ketika melakukan kesalahan bangga, dicerita-ceritakan kepada teman-temannya bahwa dia melakukan ini dan itu dan sebagainya, tidak malu. Tapi orang beriman, coba kita lihat, kalau melakukan kesalahan, berarti orang iman takwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi ketika melakukan kesalahan maka cirinya adalah ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Ini dampak yang ditimbulkan. Nah itu tadi juga sama. Kalau kita ingin mendapatkan nurullah tadi, cirinya hati kita jadikan hidup. Lah bisa hidup selalu zikir. Lah zikir itu dalam keadaan apapun. Dilukiskan oleh Allah dalam Quran surah 3 ayat 191 sampai 195. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang zikir kepada Allah dalam keadaan tidur, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Jadi semua kondisi. Nah, zikir itu ada dua. Ada zikir yang jahar. Zikir jahar itu adalah zikir yang diucapkan dengan lisan. Jadi zikir itu ada zikir dengan ucapan, zikir dengan hati, zikir dengan pikiran. Kemudian ada zikir lagi yang namanya zikir sirri. Zikir sirri itu zikir rahasia. Sing muni ku ati ini. Bagaimana zikir sirri itu? Kadang-kadang kita nggak ngerti, orang itu kata logo-logo tapi zikir. Itu sing muni atine. Itu kalau kita baca di sebuah hadis, itu yang dilakukan oleh nggak salah Ali bin Abi Thalib. Itu ilatnya itu ditekuk ke atas, ke langit-langitnya mulut itu. Lalu hatinya ngomong Allah, 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 Allah. Dan itu terasa keras, rasanya keras. Padahal tidak bunyi, tapi kita bisa mendengar. Yang melakukan dan yang lainnya nggak dengar. Itu namanya zikir sirri. Ini zikir sirri, saya lupa ayatnya, itu ada di dalam Quran surat ke-7 ya. Ayatnya 100 berapa saya lupa. Jadi zikir itu kedua, zikir jahar dan zikir sirri. Lah pengaruh zikir itu bagaimana? Luar biasa. Contoh zikir dengan akal pikiran. Ketika seorang pengembala kambing itu mengembalakan kambing majikannya, jumlahnya ribuan. Lalu datanglah Umar bin Khattab untuk menguji keimanannya pemuda itu tadi. Wahai pemuda,
jualah kambingmu 1 ekor saja kepada saya. Ini bukan milik saya Tuhan, ini milik majikan saya. Wes ngomong majikanmu bahwa wedhus sing mbok dol nang aku mau dipangan serigala. Bener ngomongnya mereka ini. Diambil 1 dibijui ngono gak ngerti. Artinya orang ini punya kesempatan untuk bohong kepada majikannya. Jangankan 1, diambil 10 gak tahu ribuan. Tapi apa jawab pemuda itu? Fa'ainallah. Kalau kambing ini saya jual kepada Anda Tuhan, lalu di mana Allah itu? Nah, orang ini sadar dengan akal pikirannya bahwa Allah itu melihat dirinya. Sehingga walaupun dia orang nggak mampu, punya kesempatan untuk korupsi, dia tidak mau melakukan korupsi itu karena kekuatan imannya. Jadi kalau zaman dulu kalau zaman dulu itu bukan zaman dulu dia barusan aja. Orang supaya nggak korupsi, itu dikei bayaran sing akeh. Jadi nggak korupsi. Ternyata korupsi ini tambah kuat sebab korupsi itu permasalahannya bukan kurang bayaran, tapi kurang iman. Itu tadi buktinya pengembala kambing nggak punya apa-apa. Kongboro angon mel piro bayarannya. Dia nggak mau korupsi padahal dia punya kesempatan untuk korupsi. Karena apa? Zikir. Ini pengaruh dampaknya zikir. Bisa mencegah orang dari perbuatan dosa. Contoh lagi, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu berdaya oleh istrinya raja untuk melakukan sesuatu di dalam kamar berduaan. Artinya punya kesempatan ya. Tapi Nabi Yusuf tidak mau, lari. Karena dia merasa bahwa Allah melihat dirinya. Nggak jadi. Apa pengaruhnya? Iman. Nah, mengingat Allah itu namanya zikir. Ya. Nah, ini dampak yang ditimbulkan dari pengaruh-pengaruh zikir itu luar biasa. Maka kalau kita melihat rumusnya intelijen, C itu kriminalitas, itu akan terjadi jikalau ada niat dan kesempatan. Maka pemuda tadi, pengembala kambing tadi punya kesempatan, tapi dia tidak punya niat. Kenapa dia tidak punya niat? Karena dia iman. Pengaruh iman adalah zikir. Maka antara kesempatan dan niat tadi tidak bisa menyatu, akhirnya C tidak terjadi. C itu adalah kriminalitas. N itu niat buruk. Dan niat buruk ini tentu lawannya iman. Dia tidak punya itu, tapi dia punya kesempatan untuk melakukan korupsi, sangat mungkin. Tapi dia tidak melakukan, maka tidak terjadi C. Nah, ini sama dengan Nabi Yusuf tadi. Dia punya kesempatan karena orang kamar wong loro. Tapi Yusuf tegak gelem karena dia zikir, ingat kepada Allah bahwa Allah melihat dirinya. Maka selamatlah Yusuf. Ya, walaupun dia punya kesempatan tapi dia tidak punya N. Nah, ini bisa diterapkan kalau panjenengan sebagai pemimpin di dalam perusahaan, di dalam apapun. Terapkan ini supaya orang itu gak nyolong. Jangan diberi kesempatan. Kesempatan-kesempatan itu harus ditutup. Makanya panjenengan kemudian toko lapo so dikunci, sepeda dikunci barang lapo. Padahal malingnya wakeh. Untuk menghilangkan kanan diri. Kesempatan supaya tidak dicuri bahkan dikunci. Jadi itu rumusnya. Itu adalah pengaruh daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimahullah. Maka ketika orang itu lupa, tidak zikir, lupa kepada Allah, akan memiliki dampak juga. Dampaknya apa? Dampaknya segala unsur-unsur negatif akan masuk ke dalam orang itu. Ini dilukiskan oleh Allah dalam Quran begini. Falamma nasuma
Zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Maka tatkala mereka lupa terhadap peringatan-peringatan Allah, jadi lupa zikir kepada Allah, fatahna, kami bukakan alaihim kepada mereka abwaaba kulli syai, pintu-pintu segala sesuatu akan masuk di situ. Karena lupa. Nah, ini sama dengan tadi. Karena orang lupa berada di lautan masyarakat, aslinya masyarakat masuk. Karena lupa. Kalau dia ingat, tidak bisa masuk. Ini kunci. Maka panjangan bisa lihat orang itu. Orang itu yang kata masih konsekuen, mesti hatinya hidup. Dan tidak mudah terpengaruh oleh macam ragamnya asinnya masyarakat yang ada di masyarakat itu. Tapi kalau hatinya hidup, tidak bisa karena dibentengi oleh hidupnya ikan, oleh hidupnya hati ini. Nah ini sama. Kalau orang itu melupakan kosok baline ingat tadi, maka Allah akan bukakan segala sesuatu akan masuk. Ini ada di dalam Quran surat 6 ayat 44. Ya. Saya cerita ini. Kurang. Oh gitu. Jadi apa yang kami sampaikan ini adalah menambah kesempurnaan daripada takwa yang kita peroleh dalam perjuangan di dalam puasa kemarin, supaya lebih sempurna diperintahkan oleh Allah untuk mencari wasilah. Nah, wasilah inilah yang akan dapat mengantarkan kita kepada Allah. Nah, di sini sebenarnya rahasianya wong duwe ilmu hebat-hebat ya di sini. Ya karena kita nek ngene wong Muhammad ya itu sikap ini kata apa dibahas. Ya. Jadi orang lain melihat itu kulitnya tok, jerunya tidak. Nah, ini kita bahas kulitnya dalamnya juga. Ya karena apa? Karena saya itu begini-begini ya pernah punya guru. Ya, tapi saya pernah dikecewakan sehingga saya keluar. Dikecewakan tidak sesuai dengan harapan saya. Saya dulu itu termasuk orang-orang yang keras hatinya. Maka sampai berani melawan macam-macam. Lah saya berusaha bagaimana hati saya ini supaya bisa lunak. Saya mengikuti orang-orang yang belajar seperti ini. Tapi ternyata saya melihat salah satu muridnya mengecewakan saya, sehingga saya keluar. Nah, kita nggak sebut siapa dan di mana, tapi ketika saya pernah menitipkan sapi di situ, sapi ini didon, wes gak masuk menurut saya. Akhirnya saya keluar dari belajar itu. Tapi saya sudah banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran itu dan juga buku-buku juga saya pelajari banyak sekali. Oke. Makanya saya itu guru nego macam-macam. Dari guru apa saja saya punya. Saya kira itu mari kita perhatikan masalah hati ini dalam rangka menyempurnakan takwa yang kita peroleh dalam perjuangan di bulan Ramadan. Kemudian yang kemarin mudah-mudahan akan lebih sempurna. Demikian mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.